الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الذي خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله والإفضال أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah salat Jumat di siang hari ini, pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama melahirkan syukur datang arsanipun Allah Subhanahu wa taala dengan melesankan kalimah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan rembulan dan matahari, yang membolak-balikkan siang dan malam, yang mengatur kehidupan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bersyukur datang rasanipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmatnya dalam arti kasih sayangnya kepada kita semua. Kita dipertemukan dan dikumpulkan di majelis yang mulia dengan membawa niat dan tujuan yang sama, yaitu salat Jumat bersama-sama. Maka dari itu melalui khutbah salat Jumat di siang hari ini dari atas mimbar yang mulia ini akan saya sampaikan sebuah pesan mulia saking baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, orang yang terpercaya, As-Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dibenarkan baik itu dari perkataannya atau perbuatannya. Pesan baginda Rasul, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, dengan semampu-mampu kalian, dengan sekuat tenaga kalian. Takwa dalam arti al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, selalu melaksanakan perintah-perintah pun Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan pun Allah Subhanahu wa taala.
walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun keberadaan kalian berada di balik tembok yang amat kokoh, walau fi sirri wa alaniyah, walaupun keberadaan kalian berada di tempat yang sepi atau terang-terangan. Jika demikian, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat dan memberikan kemuliaan kepada kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan seseorang bukan dipandang daripada harta kekayaan, bukan dipandang dari pangkat dan jabatan, namun yang dipandang adalah bagaimana menjaga hati agar hati tetap istiqomah, takwa dengar sanipun Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal perbuatan yang sesuai dengan syariatul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Rasul sampaikan sabdanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang bentuk wajah kalian, tidak memandang harta kekayaan kalian, namun Allah pandang hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dan memberikan kemuliaan kepada seseorang, maka tidak akan ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup untuk menjatuhkan derajat orang itu. Fa innal izzata lillahi jami'a, karena sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dada, takwa itu ada di dalam hati. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah bahwa sesungguhnya pada jasad diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik atau bagus, maka akan bagus seluruh jasad anggota tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk atau jelek, maka akan jelek seluruh jasad anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Ingatlah itu adalah hati. Dengan memperhatikan sabda baginda Rasul ini, bahwa kepribadian seseorang, akhlak seseorang tergantung yang namanya hati. Apabila perbuatannya baik, tentu hatinya orang itu baik. Apabila perbuatannya, akhlaknya buruk, pertanda hatinya orang itu hati yang buruk, berpenyakit, perlu diobati. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa majlisan ma'as sahabah yauman. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat di suatu hari. Mereka membahas masalah ilmu agama, masalah kehidupan di akhirat, masalah alam barzakh, siksa kubur, nikmat kubur, dan lain-lain sebagainya. Maka seluruh sahabat pada saat itu menangis dan meneteskan air mata. Namun di antara salah satu sahabat yang bernama Usama bin Zaid, dia tak dapat menangis, seakan-akan air matanya kering. Lalu beliau, sahabat Usama bin Zaid, memberanikan diri lapor kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qaswatu qalbi, ya Rasulullah, qaswatu qalbi, wahai Rasul, hatiku keras. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dada sahabat Usama sambil bersabda,
ukhruj ya aduwallah min hadzal jasad. Wahai musuh Allah, keluarlah dari jasad ini. Seketika sahabat Usama menjerit, menangis dan meneteskan air mata. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, jumudul aini min qaswatil qulub. Keringnya air mata karena hati yang keras. Wa jumudul wa qaswatul qulubi min kasratid dzunub. Ma'asyiral muslimin, wa qaswatul qulubi, kerasnya hati, min kasratil dzunub, karena banyaknya dosa, banyaknya melakukan perbuatan yang salah. Wa kasratud dzunubi, dan banyaknya dosa, min nisyanil maut, karena lupa akan kematian, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya. Wa nisyanul mauti min tulil amal, dan lupa akan kematian karena terlalu banyak lamunan, panjang angan-angan. Wa tulul amali min hubbid dunya, dan banyaknya angan-angan, banyaknya lamunan karena terlalu cinta akan dunia. Wa hubbud dunya, dan cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada dunia, ra'su kulli khotiatin, merupakan pangkal segala kejahatan. Ma'asyiral muslimin, betapa banyak kejahatan, pembunuhan, perampokan, perampasan, pencurian, bahkan korupsi terjadi karena mereka pelaku-pelaku itu terlalu cinta, terlalu senang, cinta akan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga akan kebersihan hati dari sifat-sifat yang tercela dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang, penyakit hati akan terobati. Yang kedua, bikasrati dzikri ajibil laddat. Yang kedua, dengan memperbanyak ingat akan hilangnya kelezatan dunia, yakni al-maut, kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhan kalian sehingga datang kepadamu al-yaqin, keyakinan, yakni al-mautu. Yang ketiga, untuk membersihkan diri kita dengan menjaga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke perut kita, agar supaya betul-betul makanan itu makanan yang halal. Man akala ghairal halal qasa qalbuhu. Barang siapa orangnya yang makan tidak halal, qasa qalbuhu, maka hatinya akan keras, wa ghalladha, dan perbuatannya akan kasar, wa adlama, dan akan gelap hatinya, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Wa hujiba an hadratillah, dan akan terhalang untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian doa-doanya tidak diterima. Wa kasura naumuhu, dan akan banyak tidurnya, dalam arti malas ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita menjaga akan kebersihan hati dengan ikhtiar berusaha dengan apa yang saya sampaikan di dalam khutbah ini, agar kita menjadi orang yang sa'adah, bahagia
fid dunya wal akhirah limardatillah, mendapatkan ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ad-dunya darul imtihan wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat ujian, akhirat adalah tempat pembalasan. Wad dunya darul fana wal akhiratu darul qarar. Dunia adalah tempat kebinasaan dan akhirat adalah tempat yang abadi. Demikianlah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah membarengi hidayah, petunjuk kepada kita semua. Kita diberi kekuatan untuk selalu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Anfa'an fa'akum min ayatil hakim wa taqabbal minna minkum tawbatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bidinil haqqil mubin wa faddalana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa hafidhu 'ala salawati wa huduril jumu'ati wal jama'at wa'lamu anna Allaha marakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wastanna bi malaikati qusdi faqad qala azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa li ummahatina wal masyayikhina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana bijma'atina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril ihsan wa nawwir qulubana bi nuril qur'an wa zayyin akhlaqna bil qur'an wa adkhilnal jannata ma'al qur'an wa najjina minan nari bi syafa'atil qur'an. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu minal bukhli wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa li dzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Astaghfirullah.